Ya susah, tapi kalau seneng ya gampang-gampang aja. Kalau bukan kita yang melestarikan ya kembali lagi seperti tadi, mau siapa lagi? Mau siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Kenas-Kenas Podcast. Bikin boys nggak sih? Pasti boys lah. Kembali lagi dengan saya, tetap di ruangan yang sama. Di episode kali ini kita mengundang narasumber yang oh iya lah ya, boys lah ya pastinya. Langsung saja kita suruh perkenalan aja ya. Silakan ke kamera. Hai, perkenalkan namaku Kirana Iswaradanti, biasa dipanggil Kirana. Kirana. Iya. Oke. Dari prodi? Dari Pendidikan Seni Tari dan Musik. PSTM. Ya, PSTM. Angkatan 19. Angkatan 19 sama ya, angkatan 19. Apa nih, di jurusan musiknya atau Di tari, fokusnya di tari. Fokus tari. Oh wow, jadi kita ngobrol sama penari nih. Kenapa ke PSTM emang dari dulu tari? Iya, dari nari udah dari kecil. Terus fokusnya mulai fokus nari itu SMP. Karena SMP aku masuk kelas tari, jadi ada kelas khusus gitu. Oh, kelas seni. Bukan ekstrakurikuler. Bukan. Ada ya. Ada kelasnya sendiri. Oh, unik ya. Terus SMA lanjut ke kuliah, jadi aku terusin aja di tari sekalian. Oh, sekalian ya. Ya. Jadi dari kecil nih, jadi emang lingkungan dari keluarga emang tari atau iya, bagaimana? semuanya suka seni, cuman bukan yang seniman gitu, cuman mereka hobi nari, hobi nyanyi. Oh, gitu. Suka sekedar hobi aja, sekedar suka ya. Iya. Oh, iya. Dan juga ya, maksudnya jarang-jarang ada yang sampai melanjutkan ke kuliah. Iya, fokus tari. difokuskan ke situ emang. Iya. Tapi pendidikan ya. Pendidikan. Oh. Oke, dari kecil sudah suka tari, keluarga emang tari. Terus ini, sekarang kan kita lagi di era ini kan banyaknya tarinya tari modern ya, yang K-pop, dari Hollywood gitu. Tapi ini fokusnya tari tradisional kan? Iya, tari tradisional. Benar. Ya, terus kenapa tidak ke tari? Kan lebih banyak nih yang suka tari modern gitu. Justru karena sekarang serba modern ya, semua lebih suka sama yang viral, yang ngehit sekarang, TikTok gitu kan. Aku lebih gimana caranya aku melestarikan yang sudah ada gitu kan. Jadi daripada aku ikut apa yang ada sekarang, kalau semuanya kayak gitu kan nggak ada yang melestarikan, jadinya nanti lama-lama makin hilang, makin ditelan zaman yang baru-baru gitu. Jadi lebih baik melestarikan. Emang ada panggilan diri ya. Tapi kan kita juga mengikuti yang baru-baru sekarang, jadi bukan yang tradisional banget. Kita selalu ada inovasi terbaru gitu. Jadi tetap update gitu. Iya. Tapi emang ada panggilan jiwa nih ya, harus melestarikan gitu, harus melestarikan. Karena itu punya kita sendiri, kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau menjaga, iya kan? Benar punya kita, siapa lagi kalau bukan kita yang itu guys. Makanya kalau melestarikan budayanya yang suka tari. Pesan buat anak-anak sekarang. Jadi meskipun sekarang eranya TikTok ya, kita yang penggiat seni tradisi itu masih bisa mengikuti arusnya gitu loh sekarang. Tetap dengan pakemnya kita, tetap dengan cirinya kita tradisional gitu. Tapi promosinya tetap lewat TikTok. Iya, brandingnya tetap ikut yang viral sekarang gitu. Iya. Jadi tetap melestarikan tapi nggak kolot, tetap nggak kuno. Iya. Dari keluarga mendukung ya banget ya, mendukung jelasnya sekali ya. Alhamdulillah, sangat mendukung. Enak kalau didukung tuh. Iya, jadi total gitu loh semua. Terus kan dari kecil nih pastinya udah banyak latihan belajar. Udah bisa tari apa aja? Tari tradisional ya, tradisional. Kalau contohnya aja dihitung pasti banyak ya. Hampir tiap daerah adalah satu tariannya yang bisa. Cuman yang masih pengen dipelajari itu nanti kayak daerah-daerah Sumatera, Sulawesi gitu. Kalau Jawa Timur alhamdulillah sudah banyak, Malang apalagi, Bali juga sudah. Jadi ya hampir banyak banget. Banyak jelas dong. Iya. Terus dari sekian banyak itu ini nggak sih
tiap daerah tuh ada ciri khasnya nggak sih tarinya? Ada, pasti ada, mereka punya ada ciri khasnya sendiri. Contohnya yang dari Malang gimana? Atau dari Jawa Timur atau beda lagi Jawa Timur sama Jawa Tengah? Beda Jawa Timur sama Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur itu cenderung gerakannya yang tegas gitu, gagah, cenderung gagah. Oh, oke. Kalau Jawa Tengah kan mereka sama seperti kehidupan sosial mereka di sana, halus gitu, kehidupannya lembut. Lembut bukan lemah ya, lembut, lebih lembut daripada yang di Jawa Timur gitu. Kok yang di Sumatera ada ciri khas sendiri? Kalau di sana gerakannya mungkin lebih mendayu-dayu ya, lebih apa? Kalau kita bilangnya gerakannya bergelombang. Oh, Istilahnya bergelombang. Oh, sebenarnya saya tidak paham tapi Ya seperti itu ya. Gitu. Contohin apa kalau yang Sumatera gimana nih? Kalau Sumatera aku belum terlalu mendalami ya, soalnya masih pengen masih sedang proses belajar ke sana. Yang Jawa Tengah sama Jawa Timur nih bedanya. Kalau Jawa Tengah mungkin gerakannya lebih gini, kalau Jawa Timur kan kebanyakan yang tegas-tegas gitu, patah-patah. Yang tegas gitu. Iya benar. Iya. Gitu. Kalau Bali, belajar Bali kan? Belajar Bali. Kalau Bali ciri khasnya mata, pasti semua orang tahu. Sledet kong itu. Ya, susah nggak sih? Maksudnya? Ya susah belajarnya, pasti pusing karena matanya harus ngelirik kanan kiri gitu. Dan itu kan kepalanya tetap ke depan, matanya aja yang bergerak. Itu gimana latihannya? Pakai dua jari gini, lihat kanan kiri gitu. Saya nggak mau nyoba ya. Prosesnya sangat panjang memang. Proses panjang ya. Tapi memang ya susah ya. Ya susah, tapi kalau seneng ya gampang-gampang aja. Kalau dulu awal-awal nih belajarnya apa? Kalau dulu belajarnya tari remo. Tari remo gimana? Contohin dikit. Jawa Timur yang ini tadi. Ini gerakan tari remo. Dulu itu waktu SD ikut kolosal di Malang. Jadi beberapa sekolahan jadi satu, kita tampil di balai kota. Itu waktu SD. Sama anak SMP 4. Nah, itu sekolahan yang ada kelas seninya. Jadi dari situ aku pingin, kayaknya enak ini kalau benar-benar masuk ke kelas seni. Jadi akhirnya aku ke situ. Udah lanjut aja kuliah. Enak ya kalau sudah tahu passionnya tuh. Ngarahinnya tinggal kanan kiri bener aja. Bener. Keren ya. Suka. Tertarik menari? Tertarik tapi mungkin tidak dilakukan. Menarik. Karena ini kan nggak banyak yang mau mendalami tari tradisional. Entah nggak tahu lah stereotipnya, entah kuno, entah susah. Sayangnya seperti itu. Makanya kita juga sekarang PR banget buat kita penggiat seni tradisi itu. Jadi itu tadi gimana caranya supaya kita nggak ketinggalan zaman. Kita ikut apa sekarang yang ada, tetap ikut arus terbaru, cuman kita nggak meninggalkan kesan tradisinya. Iya, penting banget ya. Penting banget itu. Susah banget sih, harus idealisnya ini harus ada, tapi nggak boleh terlalu nanti ketinggalan. Susah diterima sama masyarakat nanti kalau kitanya terlalu ambisi harus begini, tradisi harus begini gitu, nggak bisa. Era globalisasi ya. Iya, kita harus tetap menerima. Gitu. Oke, dari pernyataannya yang nanti kurang diterima masyarakat dan lain-lain, memang ini dari kemampuan dan passionnya di tari mau ditularkan ke orang lain nggak? Ya jelas itu ya. Pasti itu. Jelas jawabannya pasti. Banget. Apa? Jadi coach atau apa gitu? Iya, jadi guru sekarang, guru ekskul sama pelatih di sanggar. Punya sanggar tari. Kalau sanggar masih OTW punya. Kita doakan amin. Tapi beberapa sanggar ada yang aku pegang gitu. Jadi pelatih ya? Iya, jadi pelatihnya. Waduh. Sudah di tahap jadi guru. Iya, kalau kan salah satu caranya kita untuk menularkan ilmu kan juga menjadi guru itu. Iya. Gimana? Ada tantangannya nggak? Maksudnya? Ada, pasti. Karena kita ngajarnya bukan cuma satu jenjang aja. Ada yang SD, SMP, SMA. Cara menghadapi mereka beda. Cara ngasih ilmu kita juga beda. Cara kasih pemahamannya juga beda-beda. Oh, ternyata banyak jenjangnya ya. Iya. Kalau PR yang SD atau yang SD kayaknya. Karena masih kemana-mana kan susah diatur. Masih main ya. Iya, masih mainan. Tapi
pasti seru dong. Maksudnya Seru. kita kita menjelaskan sesuatu yang kita paham gitu. Iya, seru. Keren banget. Sama kalau ngajar di SD juga kita butuh pendekatan bermain gitu. Nggak yang langsung kita kasih materi harus gini, nggak bisa. Harus dengan pendekatan gitu. Kalau nangis lagi terutama. Waduh, kok makin Kalau banyak nangis, ya, pernah mereka waktu ada yang ngompol, ada yang ingusan gitu, jadi pendekatannya beda. Kalau SMA mungkin mereka banyak alasan. Karena dulu aku juga gitu ya. Tiap kali latihan capek, alasan acara keluarga gitu ya. Itu jadi pendekatannya beda-beda. Tapi sebagai guru, sebagai mentor harus sabar. Ekstra sabar. Keren. Ya semoga lancar, semoga sanggarnya. Amin. Terima kasih. Jadi. Amin. Sangat diaminin. Terus ini aku kan lihat Instagramnya nih, kepo-kepoin nih. Oh iya, stalking. Aku lihat di highlightnya kok ada judul-judul film nih. Iya. Apa ini? Itu ayo diceritakan. Aku juga coba cari pengalaman baru ya. Nggak cuma di tari, aku dulu SD juga fashion, nyanyi, sampai sekarang kadang juga ikut wayangan, jadi sinden gitu, ikut dalang-dalang. Nah kan semakin banyak yang aku coba, semakin banyak yang aku tahu. Terus akhirnya tertarik ke dunia perfilman juga. Pertama kali nyoba itu di filmnya Yowis Band 1, punyanya Bayu Skak itu. Ya itu sempat jadi figuran. Wow, gimana itu prosesnya apa? Casting. Ada prosesnya casting, gitu ya? Casting, terus alhamdulillah keterima, akhirnya kita ikut proses syutingnya. Ya meskipun jadi figuran kan yang penting pengalamannya. Iya, dicari kan pengalaman. Yang penting pengalaman. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman dari STT, dari UMM gitu. Ditawari untuk ikut filmnya mereka, ya oke, gabung aja kita coba gitu. Ya. Apa yang beberapa filmnya yang ikut apa aja? Likur itu punyanya teman-teman STT, terus punya teman-teman UMM itu Riona, sama teman-teman DKV itu ada dia kayak video klip gitu, Topeng Rini. Sama video klip lagunya Selebgram Malang, Jajang Bagus, itu video klipnya aku yang. Ini kok semuanya dibabat habis. Alhamdulillah. Tadi disinggung sinden. Awalnya coba-coba atau diarahkan sama orang tua atau Kalau gimana? sinden memang aku coba-coba karena kakakku juga sinden. Dia PSTM juga angkatan 18. Emang ini ya? Iya, semuanya ada passionnya sendiri-sendiri. Tapi semuanya basicnya seni ya. Kalau adik basicnya olahraga malahan. Beda sendiri. Dia menyimpang. Nggak apa-apa deh. Udah, kita fokus ke seninya aja. Jadi kakak sinden, terus aku pengen ikut. Beberapa kali ikut. Cuman mungkin nyamannya bukan di situ ya. Jadi nggak dilanjutkan sampai sekarang. Cuman mengambil nyoba aja. Tapi basicnya nyanyi. Maksudnya emang dari kalau dulu SD sempet nyanyi. Nggak mau dicoba nih dikit. Lagi suara kodok ini. Lagi suara kodok. Oke. Next time ya kita dengarkan suaranya. Oke, tadi udah nih film. Pertama tari, terus ke film. Gini. Kalau misal disuruh milih, bakatnya tuh berawal dari tari atau filmnya di acting atau keduanya atau gimana nih? Kalau aku sampai sekarang cita-citanya masih pengen jadi pemain film. Oke. Cuman masih belum ada kesempatan, jadi aku melakukan apa yang ada sekarang. Jadinya tetap aku fokusin tari. Tapi tetap acting ini tetap menjadi gimana sih maksudnya awalnya tuh maksudnya dari kecil tuh emang aku mau jadi aktor gitu, menjadi aktris, atau karena ikut ini hanya kayak seru? Karena aku nyoba ini, terus aku lebih asik karena mungkin baru ya, jadi aku merasa lebih asik tari, aku sudah terbiasa, jadi aku mencoba hal yang lain, ternyata di sini nggak kalah seru gitu, jadi aku pengen lebih mendalami lagi nanti. Di acting ini ya, semoga adalah bisa. Lah. Kenapa sih yang nggak bisa? Dulu itu sempat dipanggil MNC, cuman karena aku
terlalu sibuk sama narinya. Waktu itu masih banyak proses, akhirnya aku lupa buka email, ternyata ada email masuk dari MNC dan nggak bisa diulang. Itu Iya. nyesel banget. Apa di MNC itu gimana? Maksudnya sinetron atau Main iklan? sinetron. Oh, Iya, main sinetron. ya karena Sayang sekali. tidak apa-apa, tidak apa. Kan kesalahan teknis. Iya, kesalahan Kesalahan teknis. Belum rezeki mungkin Belum ya. rezekinya. Oke. Tuh ini dari peran-peranmu tadi yang apa tadi film-film sebelumnya itu ada nggak sih peran yang mengharuskan apa ini bakat tarimu ini, kemampuan tarimu ini? Oh, yang dibawa ke dunia acting itu ada. Kemarin ya waktu Topeng Rini sama Likur, mereka memang mengangkat kisahnya seorang penari. Jadi di situ ya nari ya acting, emang menceritakan penari gitu. Lebih mudah sih membawakannya. Oh gitu ya, lebih mudah jadi ya. Kan kayak kehidupan sehari-hari aja. Oh gitu. iya karena kayak relate gitu ya. Ya emang penari gini gitu. Oh iya. Kalau disuruh pilih nih, susah tari atau acting? Susah acting. Oh, susah acting ya. Kenapa susah acting tuh gimana? Karena acting apa ya? Lebih kalau nari kan lebih gerak badan, gerak kaki, semuanya sih, ekspresi juga ya. Cuman kalau acting itu kita harus natural tapi tetap berekspresi. Jadi kelebihan itu juga nggak baik, kurang ekspresi juga nggak baik. Nah, aku belum nemu titik kenaturalan itu sih, masih Ya masih mencari ya. Kalau nari kan sudah ada tekniknya sendiri, powernya juga sudah ditentukan tergantung tariannya masing-masing. Kalau acting kita lebih melakukan kegiatan sehari-hari tapi yang dilihat orang gitu loh. Jadi lebih membawakan naturalnya itu lebih susah. Lebih susah ya. Kalau ini emang kalau di acting nggak ikut apa namanya? Agency gitu. Iya gitu. Enggak, belum. Nari juga nggak pernah ikut sanggar aku. Jadi dari kecil memang otodidak, sampai SMP aku ketemu sama kelas seni itu, di situ baru ketemu sama guru-guru yang wow. Iya. Apa suka otodidak atau apa emang suka belajar sendiri? Suka belajar sendiri. Yang ngulik-ngulik sendiri. Iya, dari SD. Dulu nari juga SD, buka-buka YouTube, belajar sendiri. Ada ekskul di SD, cuman nggak terlalu aktif aku waktu itu. Lebih suka sendiri ya. Tapi emang ini apa orang tua emang penari? Maksudnya ini ngajarin nari gitu atau gimana? Enggak sih, kalau orang tua justru lebih nyanyi ya. Dulu papa sempat punya band waktu muda. Anak mama band nih. Hobi nyanyi aja. Hobi nyanyi. Kalau nari nggak ada. Nggak ada. Jadi belajar sendiri. Keren. Terus nih untuk sekarang lagi sibuk apa? Maksudnya di kuliahnya atau mungkin ada project film lagi atau? Kalau kuliah tinggal skripsi ya. Jadi yang bekerja keras ininya. Kalau di luar kampus aku masih ngajar itu di beberapa sekolah. Terus ya proses-proses ini nanti mau ke Jakarta tanggal 7. Apa? Lomba atau? Enggak, nari. Sama Ngalam Bekso itu, jadi kita diundang bintang tamu. Wow. Ya. Itu. Acara apa itu? Acara I4T itu mereka suatu pertunjukan sama kolaborasi sama Kikan Coklat, band coklat itu kolaborasi sama itu ke pementasan ke-6 kalau nggak salah. Terus diundang untuk menjadi apa, pengisi? Iya, penarinya Kikan. Wow, oke. Agak shock deh, aku kira apa ini. Wow. Jadi penarinya Kikan di sana. Wow, kalau sistemnya ini kamu ada kayak kelompok gitu atau? Iya, kalau itu kita berangkat sama Ngalam Bekso, jadi aku dibawa naungannya Ngalam Bekso Community. Gitu ya. Berapa orang? Ada 8. Oh, banyak ya. 8. Tanggal berapa tuh? Tanggal 7 ya nih. Tanggal 7 prosesnya di sana, pentasnya tanggal 13. Tanggal 13. Oh, wow, semoga berhasil ya. Amin, terima kasih. Oke, sejauh ini nih, jadi udah dari kecil sampai sekarang udah pernah ikut lomba apa aja? Kalau lomba SMP kita selalu ikut lomba dan alhamdulillah SMP 4 selalu juara 1. Kita harus bangga. Ya, itu sudah langganan kalau di sini.
mafianya tari sih kalau dibilang. SMP 4 itu selalu juara 1. Terus dilanjut SMA juga kita sering ikut lomba. Kuliah ini? Kuliah juga masih aktif, cuman aku lebih mementingkan yang di luar sih. Karena aku cari pengalaman di luar. Kehidupan di luar kampus. Di kampus hanya formalitas saja? Iya. Tapi ini enggak ada bedanya nggak sih belajar sendiri terus sama di kampus terutama? Beda sih. Kalau kebetulan kan kita PSTM pendidikan ya, jadi lebih diajarkan itu cara mengajarnya, terus pendidikannya, bukan tariannya, bukan belajar tentang tariannya, cuman cara kita mengajar atau nanti kurikulum apa segala macam di dunia pendidikan. Kalau di luar kan aku cari pengalaman tarinya, perbendaharaan tariannya, terus teknik tarinya juga aku cari di luar. Sama lebih praktek ngajarnya sih aku di luar. Kalau di kampus kan kita cuma menerima teorinya. Oh iya. Jadi aku praktekkan sendiri di luar kampus. Itu di mentor-mentor itu tadi ya. Iya, benar. Terus tadi sempat disinggung tekniknya cari di luar. Emang apa beda atau gimana? Karena kalau di UM ini kita materi prakteknya nggak terlalu banyak. Mungkin satu daerah kita cuma dapat 2 tarian. Nah, kalau kita pengen cari tahu yang lebih banyak lagi kan kita harus cari di luar kampus gitu. Jadi di luar kampus aku nyari yang nggak aku dapat di kuliah. Oh iya. Oke. Paham. Terus ini pernah nggak sih, kan ini tari tradisional nih, terus kamu kayak combine gitu sama tari modern gitu? Pernah. Kita juga penggarapan di sekolah. Kalau mereka ada pensi gitu, misalnya mereka mintanya ada yang modernnya dikit gitu ya, kita kasih. Tetap itu kan salah satu cara kita buat menarik mereka. Jadi mereka tertarik ke kita, ikut ke kita, nggak terlalu belajar yang tradisi tadi. Apa tantangannya tuh gimana? Maksudnya waktu proses pembuatan nih biasanya ada kayak yang modern diselipin di sini atau yang modern mungkin penggabungan musiknya kita agak susah. Oh, penggabungan di musiknya ya. Karena kan beda banget musik tradisinya. Iya. Kalau untuk tariannya nih, maksudnya biasanya kalau gini-gini, terus kalau di modern sebenarnya hampir sama sih. Sama aja kita bergerak. Apapun ya, kalau tahu tekniknya ya pasti bisa ya. Kalau bisa modern itu kalau bisa tradisi itu biasanya pasti bisa modern. Cuman kalau bisa modern belum tentu bisa tradisi. Oh gitu ya. Gitu. Kalau modern ya sama, tetap gerakannya gerakan dasar dari tradisi tetap ada. Jatuhnya nanti ke tari kontemporer. Oh, namanya tari kontemporer. Iya. Begitu. Keren banget. Narasumber kita sangat-sangat wow hari ini ya. Dia memang fokus banget ke seni nih. Iya, fokus banget ke seni, difokusin ke situ. Nah, oke. Dari setelah penjelasan nih, menurut Anda, apa yang Anda lakukan nih sudah berkontribusi nggak sih di UM? Harusnya sudah ya. Karena kemanapun aku pergi, aku nari di mana-mana itu kan pasti aku membawa nama UM, khususnya PSTM. Terus juga seringkali sama PSTM juga nari ke mana-mana. Ya, membawa nama PSTM itu pasti. Ntar juga di sekolah pasti ditanyain juga kuliahnya di mana, ya pasti jawabnya PSTM, UM. Terus kalau dibalik nih pertanyaannya, apa nih? Bangga nggak sih kuliah di UM? Bangga lah. Oh wow. Bangga banget lah. Oh, jawabannya tanpa ada ragu-ragu ya. Bangga banget. Karena memang dari dulu di samping aku nggak boleh keluar kota, kuliah keluar kota, ya aku di sini bersyukurlah di Malang ada kuliah yang sesuai sama passion aku, di mana di situ aku bisa memperdalam seniku tanpa harus jauh-jauh kemana. Enak di rumah ya? Iya. Enak di rumah. Lapar tinggal pulang. Tidak merindukan keluarga terlalu berat. Tidak perlu homesick gitu. Iya, tidak perlu. Oke. Pertanyaan pamungkas nih. Belum pamungkas. 3 kata untuk UM. Tadi kan udah, iya deh bangga di sama UM nih.
Saya cinta UM. Iya. Sudah 3. Aneh ya, yang aku suka nih narasumber kita jawabnya tuh tanpa ragu-ragu gitu. Oke, A, B, C, Yakin, gitu. yang penting yakin. Yang penting yakin. Oke, terus ada yang kelupaan. Sebelum pertanyaan yang benar-benar pamungkas nih. Pesan untuk generasi kita dan generasi bawah nih. Perihal yang iyalah yang Anda passion ini yang di bidang Anda. Mungkin ya anak-anak sekarang itu banyak yang malu karena mereka harus menari tradisional, terutama yang laki-laki malu karena mereka harus menari. Kebanyakan seperti itu karena aku tahu bagaimana karakter murid-murid sekarang. Mereka banyak yang malu. Nggak usah malu karena menari bukan hal yang memalukan. Justru itu adalah suatu kebanggaan, terutama untuk cowok juga. Cowok itu menari adalah poin yang sangat-sangat diunggulkan. Jadi kita belajar merubah mindset dari dulu. Kalau orang Jawa bilang penari itu pasti membelok, pasti laki-lakinya belok. Nah itu kita rubah dari sekarang. Kalau menari nggak harus mengubah jati diri. Iya, mengubah jati diri nggak harus seperti itu. Tetap pada kodratnya. Kalau bukan kita yang melestarikan ya kembali lagi seperti tadi, mau siapa lagi. Nanti kalau sudah direbut sama yang lain, kita cuma tinggal sorak-sorak, nggak ada aksi ya kan. Lebih baik kita yang bergerak. Tuh, kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, sekarang yang pertanyaan bener-bener pamungkas nih. Bener-bener pamungkas ini. Satu kata untuk fakultas kita tercinta, sastra. Apalagi kalau bukan boys. Suka aku kalau gini tuh yang tanpa ragu-ragu jelas gitu loh. Iyalah, boys. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan sudah pamungkas ya, bener-bener pamungkas. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Jelas dong. Curhat. Kalau yang keren-keren pasti diundang. Ya. Lagi terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman juga, terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, terus follow semua sosial media kita. Tetap saksikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap di Kenas-Kenas Podcast. Bikin boys nggak sih? Pasti boys lah. Dadah.